Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial. Baik, di video kali ini ya, selamat datang di video part kedua untuk aplikasi purchase order yang di bagian part 1 kemarin kita sudah sampai ke pembuatan form yang sudah Anda lihat sebelumnya ya. Jadi bagi yang mengikuti video ini, itu Anda wajib untuk mengikuti video sebelumnya, dan untuk video sebelumnya itu sudah saya berikan link videonya di deskripsi video ya. Jadi teman-teman yang mengikuti video ini harap menonton terlebih dahulu video sebelumnya ya. Oke. Nah, di video kali ini kan kita sudah selesai pada bagian pembuatan form dan juga pembuatan tabel kemarin. Nah, ini dari data perusahaan sampai dengan data produk. Nah, kita akan lanjut ya. Di sini juga kita sudah membuatkan form ya, ada form home, ada lagi form PO. Nah, ini sudah selesai ini untuk pembuatan formnya. Cuman di sini di bagian form home ya, tepatnya di bagian supplier, ini ada yang meminta untuk ditambahkan dua kolom, yaitu nama bank dan nomor rekening. Oke, kita akan tambahkan ya. Jadi di sini di bagian data supplier ini kita tambahkan ada bank ya, dan ada nomor rekening. Oke, jadi ini bank dan ada nomor rekeningnya. Oke, seperti ini. Nah, karena di sini ada penambahan kolom, maka di dalam formnya pun juga kita harus menambahkan kolom juga. Jadi di sini atau text box ya. Nah, di sini kita akan naikkan dulu ini ya. Kita tarik ke atas supaya bisa ada ruang kosong di bawah gitu, karena ada penambahan dua kolom ya. Jadi kita tarik ke atas dulu ini. Oke, seperti ini, dan ini kita copy. Nah, di sini kita kasih nama bank. Terus ini saya turunin sedikit. Oke, kita copy lagi. Nah, kita taruh bawahnya. Oke, di sini kita kasih nama no rec. Nah, gitu. Kita turunin ya. Oke, cukup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan masuk ke bagian sheet terlebih dahulu ya. Kita simpan dulu. Di bagian sheet ini, di bagian data supplier ya. Nah, di sini ada rumusnya ya. Kita akan buatkan dulu rumus di sini. Nah, rumusnya itu adalah rumus yang nanti kita akan gunakan untuk menghitung berapa sih jumlah barang yang nanti sudah dipesan, dan berapa juga jumlah order yang sudah kita lakukan di supplier tersebut gitu. Nah, di sini untuk rumusnya kita ketik di bagian order kita ya. Ini kita ketik sama dengan sum ifs ya. Sum if buka kurung. Nah, di sini yang kita mau hitung adalah, atau yang kita masukkan ya, kita masuk ke bagian data PO. Nah, di data PO sini ada yang namanya nama supplier ya. Ini kita blok di sini. Oke, terus kita kunci F4, titik koma. Terus di sini ada kriteria. Berarti kita kembali ke sini, ke data supplier. Lalu kita klik sel ini ya. Sel yang kosong ini dulu nggak apa-apa. Di bagian bawah supplier name. Terus kita kasih titik koma lagi, dan kita masukkan sekarang sum rank. Kembali ke data PO, karena di sini kita mau menghitung di bagian kriteria-nya, maka ini kita blok yang di bagian kolom G. Oke, seperti ini. Terus ditekan F4 atau dikunci. Tutup kurung, enter. Nah, memang hasilnya 0 kayak gini teman-teman ya. Jadi ini kita membuat rumusnya di situ sementara dulu gitu. Nanti rumus ini kita akan pindahkan ke bagian sheet formula sini. Nah, setelah itu di bagian order total ini juga sama, rumusnya kayak gini. Kita copy, kita paste juga di sini langsung ya. Oke, seperti ini. Nah, cuman di sini yang di bagian kolom G ini ya. Nah, itu dia mengarah di bagian total ini. Kolom I ya. Jadi di sini di bagian data supplier ini kita ganti
yang tadinya G kita ubah jadi I. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kedua rumus ini kita copy, ya. Kita masuk ke bagian formula sini. Nah, di bagian sheet formula, nah di sini ya, kita harus menaruh juga ini ya, dari order kita ya dengan order ini kita copy. Terus kita paste di bagian sheet formula di kolom yang sama, itu kolom G dan kolom H di baris kelima. Berarti di sini masuk ke formula, kolom G dan kolom H baris kelima ini ya, kita klik kanan, pilih paste formula. Nah, kayak gini. Oke, ini kita kasih warna juga. Nah, hasilnya seperti ini sudah. Jadi inilah nanti yang akan digunakan untuk nanti otomatis rumus ini akan masuk ke dalam supplier ini ya, untuk menghitung nanti jumlah barang dan jumlah nilai ordernya. Oke, kita simpan dulu. Nah, kalau sudah ya, step berikutnya di sini berarti kita langsung mengaktifkan pada bagian formnya ya. Nah, di sini untuk codingnya sudah saya siapin, jadi teman-teman silakan nanti download di deskripsi video, itu sudah saya sediakan codingnya ya. Nah, pertama di sini kita akan mengatur dulu atau menjalankan dulu di bagian user form inisial, form utama atau form home ya. Ini form home ini. Nah, ini kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Oke. Kita copy, terus kita masuk ke sini ya, ke form home-nya, klik kanan, pilih view kode. Di sini kita ketik option explicit, enter, lalu kita paste. Oke, seperti ini. Nah, di dalam perintah ini ada bagian yang harus kita matikan dulu ya. Pertama di sini ada call get supplier, lalu ada lagi call get product. Terus sisanya di sini kita biarkan saja, tinggal kita klik ya, kita jalankan. Nah, di sini pasti akan muncul error ya. Ini juga kita matikan. Oke, jalankan lagi. Nah, di sini dia akan muncul error. Nah, di sini yang namanya CB unit itu yang di sini teman-teman ya. Di bagian supplier. Nah, ini ada namanya di bagian produk. Nah, ini ya. Ini ada namanya CB unit. Nah, di sini nih. Jadi ini kita ganti namanya menjadi CB unit. Kita coba jalankan lagi. Oke, ini ada CB kriteria juga, berarti kita ganti di sini. Di bagian mana ya? Nah, ini dia. Ini kita ganti menjadi CB kriteria. Oke, jadi di bagian sheet atau di bagian page 4 ya, data PO ini. Lalu kita coba lagi jalankan. Nah, ini ada TXT perusahaan ya. Berarti dia mengarah ke bagian page home. Nah, di sini ada nama TXT perusahaan. Terus ada lagi nama ini ya, TXT alamat 1, TXT telepon 1, TXT email 1. Berarti di sini itu ada nama ya, TXT alamat 1. Terus TXT telepon 1. Lalu TXT email 1. Lalu yang terakhir di sini ada TXT pimpinan. Berarti kita kasih nama juga di sini, namanya TXT pimpinan. TXT pimpinan. Oke. Nah, kita simpan dulu. Kita coba jalankan. Nah, hasil seperti ini sudah, teman-teman. Jadi dia tidak error sudah ya. Kita coba jalankan. Klik produk. Nah, di sini kita coba cek. Nah, ini supplier ya. Di sini ada unit. Nah, ini udah ada isinya. Terus di bagian data PO di sini harusnya juga ada isinya. Nah, sudah seperti ini. Oke, berarti di bagian user form inisial ini sudah selesai ya. Dan kita akan lanjut sekarang menghidupkan yang get supplier, get product, dan get PO. Pertama kita hidupkan get supplier ini. Nah, untuk get supplier di sini kita cari codingnya. Kita tekan Ctrl F di sini. Kita ketik get supplier. Nah, ini ada sudah ya. Temu 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia di nomor 18.
Ini kita copy dari private sub get supplier sama dengan end sub, di copy terus masuk ke dalam VBA-nya, kita paste di bawah. Oke. Nah, ini kita hidupkan. Ya, supaya hidupkan, terus kita coba jalankan. Nah, di sini ada error ya. Ini tabel supplier, maka di bagian form home pada page kedua, di sini kita kasih nama tabel supplier ya. Nah, tabel supplier ini kita cek ada dari A sampai dengan J, berarti dia 10 kolom, maka di sini di bagian pengaturan kolom co-nya ini kita isi 10, terus kolom head-nya ini kita isi true, kolom bit-nya kita isi 30 pertama. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ini belum ya, ini ada lagi CB supplier. Nah, CB supplier ini berarti mengarah ke ini produk ya, ini dia. Nah, ini kita kasih nama CB supplier. Oke. Kita coba jalankan. Oke, di sini kita lihat di bagian produk, di sini suppliernya memang masih kosong karena belum ada suppliernya ya. Kita masih menghidupkan yang tadi itu. Nah, berarti di bagian apa? Get supplier sudah. Berikutnya kita masuk ke bagian call get product. Nah, ini call get product itu kita cari. Kita ketik get product. Nah, ini dia. Ini kita copy juga. Lalu kita paste di bagian bawahnya. Kita coba jalankan dengan kita hidupkan dulu di sini. Hapus petik satunya, jalankan. Nah, di sini dia ada tabel produk yang tidak ada, berarti masuk ke form home, masuk ke produk. Nah, di sini kita kasih nama tabel produk. Sebentar, namanya tadi seperti apa bentuknya ini? Tabel produk. Oke, kayak gitu ya, udah pas ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, berarti data produk supplier sudah bisa ya. Nah, selanjutnya di sini ada call get PO. Kita cari juga di sini ada get PO. Get PO. Nah, ini dia. Ini kita copy. Lalu kita taruh di paling bawah. Terus di sini kita hidupkan sekarang yang get PO-nya. Kita coba jalankan. Nah, ini salah ya, tabel PO. Berarti di bagian data PO di sini kita kasih nama jadi tabel PO. Lalu kita jalankan lagi. Nah, hasil seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika dijalankan dia sudah tidak ada error lagi ya. Nah, cuman di sini dia belum selesai teman-teman ya. Kita harus memasukkan semua coding yang sudah saya sediakan nanti. Oke. Nah, setelah selesai teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi di bagian menu supplier ya. Di sini ada yang namanya tombol add. Kita akan cari dulu di sini tombol add untuk di bagian suppliernya. Geser lagi ke paling atas. Nah, ini dia. Ada tombol save page 1 ya. Ini kita copy ya, kita akan cari dulu di bagian, nah ini dia tombol add page 2 ya, ini kita copy sampai dengan end sub. Lalu masuk ke sini ya, klik kanan, pilih view kode. Terus di sini kita kasih nama ya. Namanya tadi adalah cmd add 1, berarti di sini kita kasih nama dulu ini. cmd add 1. Terus kita klik 2 kali, oke, kita paste. Nah, ini hasilnya. Ini kita hapus 1 karena dia double, ini juga kita hapus. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan coba tes ya, kita jalankan. Masuk ke bagian supplier. Terus kita klik tombol add. Nah, ini harus diganti namanya berarti ya teman-teman ya. Nah, untuk mengganti nama di sini kita harus
mengubah di sini ya. Jadi pertama ini ada txt nama, lalu ada txt kode, txt alamat, txt telepon, txt email, lalu ada lagi txt bank dan txt no rec. Berarti di sini kita harus ganti dulu. Nah, di sini kita kasih nama, karena ini code supplier ID ya, berarti di sini kita kasih nama txt kode. Yang ini txt nama. Terus ada txt alamat di sini. Txt alamat. Lalu ada txt telepon ya. Nah, ini txt telepon. Ini supaya mudah saya akan pecah layarnya ya. Saya jadikan dua. Nah, seperti ini. Ini saya geser ke kiri. Ini bisa mendukung kalau misalnya layar kita itu lebar teman-teman ya. Kalau kecil itu nggak susah nanti. Oke, nah gini. Di sini ada txt email. Lalu di bagian bawah ada txt bank. Ini kita kasih nama txt bank. Yang di bagian bawahnya ada txt no rec. Oke. Nah, kalau sudah kita akan coba tes ya, kita jalankan. Kita klik di bagian supplier, kita ketik di sini misalnya ID-nya ID strip 1001, supplier misalnya PT Jagat Raya misalnya. Alamat misalnya di Jakarta. Telepon misalnya 021 bla 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 bla. Email misalnya jagatraya@gmail.com. Terus bank misalnya bank BCA. Nomor rekening misalnya ngawur ini ya. Nah, gitu. Terus klik tombol add. Oke. Nah, ini udah masuk langsung ke sini ya. Dengan kondisi di sini order GTY, order total ini masih kosong, dan di sini kan harusnya dia ada bank, ada nomor rek. Di ini kan nggak masuk ya. Nah, di sini kita perbaiki di bagian codingnya, tepatnya itu di bagian coding get supplier. Nah, ini. Nah, ini kan sampai dengan kolom J teman-teman ya. Maka di bagian sini H ini kita ganti jadi J. Oke. Nah, coba jalankan lagi. Lain. Kita coba jalankan, masuk ke bagian supplier ya. Nah, ini udah masuk semua. Jadi ada bank, ada nomor rek. Terus kita cek di bagian produk, di sini kita cek di bagian supplier. Nah, dia otomatis langsung terisi juga gitu. Nama supplier yang tadi. Oke, berarti tombol add di bagian di bagian sini sudah selesai ya. Nah, sekarang di bagian listbox-nya ini teman-teman ya. Di bagian listbox-nya ini kita akan cari perintahnya, yaitu yang ini. Nah, ini kita copy sampai ensub. Terus kita masuk ke objeknya, ini kita klik 2 kali. Nah, ini muncul kayak gini. Terus di sini kita ganti menjadi dbl click. Ini kita hapus. Terus kita paste ini di sini. Nah, yang tadi. Oke, ini kalau sudah ada kita hapus. Yuk kita hapus ensub-nya. Oke, nah kalau sudah di sini kita akan coba jalankan. Kita masuk ke supplier, kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul ada txt nomor 1, itu berarti yang di sini teman-teman. Nah, ini dia. Ini kita kasih nama txt nomor 1. Oke. Terus kita coba jalankan. Masuk ke supplier, klik 2 kali. Nah, ini masuk ke sini sudah. Jadi siap untuk diedit. Oke, berarti ini udah beres. Masuk lagi sekarang ke bagian coding tombol update ya. Nah, ini tombol update. Kita copy. Oke, terus masuk ke bagian perintahnya di sini. Ini namanya kita kasih nama cmd update 1 ini ya. Nah, ini kita kasih nama cmd update 1.
klik 2 kali, maka muncul ini, kita paste di sini. Terus di sini kita hapus 1 ya. Lalu di sini juga kita hapus end sub-nya. Terus kita coba kita jalankan langsung. Lalu kita akan mengupdate, klik 2 kali. Di sini misalnya saya ganti jadi Surabaya. Update, berhasil. Nah, ini sudah berubah ya, jadi Surabaya alamatnya. Nah, waktu kita memasukkan data di sini ya, di dalam suppliernya, kita akan cek di bagian sheet-nya di sini ya, data supplier ini. Nah, di sini harusnya dia terisi rumus, teman-teman. Nah, ini. Nah, cuma ini kayaknya belum terisi rumus ya. Nah, kita akan coba cek di dalam codingnya. Tepatnya di kolom di coding add sini. Coding ini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Kita coba cek di sini ada sheet 6. Nah, ini sheet 6 itu dia data produk. Harusnya dia sheet 5, teman-teman ya. Jadi kita arahkan ke sheet 5 ini. Ini juga sama sheet 5. Oke, sudah sheet 5 ya. Atau kita akan ganti ya di sini ya. Jadi nanti karena nanti codingnya itu semuanya mengarah ke sheet 6 untuk formulanya. Makanya di sini kita akan coba ganti. Caranya gini, teman-teman ya. Nah, di sini caranya tinggal kita geser ini ya, geser ke sini supaya urutannya pas. Nah, kayak gini misalnya. Lalu di bagian sini, di bagian formula, ini kita ganti dulu menjadi sheet 7. Terus yang di sini kita ganti jadi sheet 5. Nah, yang di sini kita ganti lagi jadi sheet 6. Oke, nah jadi seperti ini urutannya sudah. Nah, berarti di sini tetap kita kembalikan lagi menjadi sheet 6 gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba tes lagi. Ini saya hapus suppliernya. Saya hapus, kita coba memasukkan lagi supplier yang baru, apakah masuk nggak rumus yang tadi gitu. Kita ketik ID strip 1001. Terus supplier name misalnya tadi PT Jagat Raya. Addressnya Surabaya. Telepon 031 bla 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 bla. Emailnya gitu misalnya. Bank misalnya Bank Mandiri. Nomor reknya ngawur. Klik add. Oke, nah ini udah ada ini berarti. Ini 0, ini 0 ya. Kita coba cek. Nah, ini rumusnya udah masuk ke sini, teman-teman tuh. Oke. Jadi tinggal kita menggunakan atau tinggal kita nanti melakukan transaksi sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nanti di bagian order GTY dan order total dia akan terhitung otomatis jumlahnya. Kita simpan dulu. Oke, berarti di bagian update sudah, sekarang delete ya. Nah, di bagian delete ini kita copy yang ini nomor 7 ya. Copy sampai end sub. Terus di sini kita kasih nama cmd delete 1. Kita coba cek apakah benar cmd delete 1. Oh iya, pas, cmd delete 1. Terus klik 2 kali, kita paste. End sub-nya kita hapus. Ini juga sama, kita hapus juga delete 1-nya. Simpan. Nah, di sini kita akan coba ya. Ini akan saya copy. Datanya supaya cepet aja nanti proses untuk mencobanya ya. Sampai dengan segini misalnya. Nah, ini saya ganti nama misalnya PT Waribang, terus di sini PT ABC misalnya, terus di sini PT Suramadu. Ini nyoba-nyoba, teman-teman ya, ini cuman sebagai data coba aja. Terus PT Jaga lalu ada PT Singo Barong misalnya, lalu ada PT Karama. Nah, udah cukup aja, kita hapus 1. Oke, nah sekarang kita coba jalankan. Masuk ke supplier. Nah, ini isinya.
Cara menghapusnya tinggal kita klik 2 kali, terus kita tekan tombol delete. Yes. Nah, udah hilang, berarti udah pas gitu maksudnya. Terus di bagian produk, karena ini nambah ya, maka ini juga nambah harusnya di bagian suppliernya. Nah, ini. Oke. Nah, itu di bagian delete. Nah, sekarang reset, berarti kita copy yang di bagian sini. Namanya CMD reset 1, berarti kita klik ini ya, kasih nama dulu. CMD reset 1. Kita klik 2 kali, paste. Ini kita hapus sensapnya, ini juga sama, kita hapus, simpan. Nah, kalau sudah kita tinggal coba, kita klik 2 kali datanya, klik tombol reset. Nah, ini dia ada txt search 1 ya. Ini mengarah ke sini. Kita simpan dulu, mengarah ke sini teman-teman. Ini kita ganti menjadi txt search 1. Nah, itu. Kita coba. Klik 2 kali, reset. Nah, dia seperti ini hasilnya sudah. Oke, berarti udah selesai di bagian reset 1 ya. Terus ada di bagian tombol search page 2. Nah, ini kita copy juga. Copy. Lalu kita masukkan di dalam tombol sini. Ini kita kasih nama CMD search 1. Enter. Klik 2 kali, kita paste di sini. Oke, ini kita hapus 1. Terus ini juga kita hapus 1. Nah, lalu kita coba. Kita jalankan supplier, kita ketik nama suppliernya misalnya PT ABC. Kita cari. Nah, di sini ada keterangan call result 1 ya. Nah, ini kan nggak ada. Nanti kita harus membuat dulu yang namanya call result 1-nya. Tapi sebelum kita buat, kita pastikan dulu, kita akan buatkan dulu hasil pencariannya ya. Nah, di sini hasil pencariannya itu dia masuk di sini teman-teman ya. Kita coba cek dulu. Oke, berarti caranya di sini kita akan copy ini. Ya, langkahnya kita copy, terus kita paste di ini K, ini ada, ini kosong, ini ada. Nah, dari kolom N sini. Paste dari kolom N, baris yang sama. Oke, seperti ini ya. Terus di sini kita coba cek pencariannya, dia di sheet 2 ya. Di sini ada J. Nah, karena dia berubah, maka di sini kita edit teman-teman ya. Jadi di sini kita edit, dia bukan lagi J, tapi kita harus ubah di bagian kolom L untuk di area sininya. Ini berarti kolom L. Ini juga L. Ini juga sama, kita ubah jadi L, ini juga jadi L. Terus yang di sini ini dari N ya sampai dengan W. Berarti kita ubah di sini dari N sampai dengan W gitu. Terus ada lagi tadi ya, ini error ya. Kalau result 1 ini kita akan copy. Result 1 kita coba cari. Kita copy, kita tekan Ctrl F. Enter. Oke, kayaknya nggak ada teman-teman ya. Nah, karena nggak ada berarti kita akan buat sendiri. Nanti akan saya lengkapi. Nah, untuk pembuatannya kita cukup copy dari sini aja. Nah, ini kita copy. Terus kita paste di bawahnya dari perintah tadi ini. Nah, kita taruh di bawahnya sini. Biar dekat ya dengan yang ini tadi. Terus kita ganti namanya menjadi result 1 ini. Nah, ini. Oke. Ini kita ganti menjadi DB supplier. Ini kita copy. DB supplier. Terus ini juga sama ya. Kita kasih nama DB supplier. Terus ini kita ganti jadi sheet 2 juga. Terus yang ini juga sama, kita ganti jadi sheet 2. Terus di sini tadi dia dari kolom N, ini juga sama ya. Ini kita ganti jadi N. Ini juga sama dari N, ini juga N.
Terus tabel PO kita ganti jadi tabel supplier. Ini juga sama, kita ganti jadi tabel supplier. Terus data PO kita ganti jadi nama sheetnya adalah data supplier. Ini kita ketik data supplier. Lalu di sini kita ganti jadi N dan jadi W di sini. Nah, hasil seperti ini. Kita coba tes, kita simpan dulu. Jalankan. Masuk ke supplier. Di sini kita ketik PT ABC search. Nah, ini udah muncul ya. Hasilnya dia masuk ke sini. Oke, udah pas, berarti tinggal kita reset. Nah, dia balik gitu. Oke, berarti di bagian form pertama sudah selesai ya. Sekarang kita bahas dulu di bagian form home. Nah, ini tadi kelewatan ini. Nah, di bagian form home itu ada yang namanya tombol save page 1. Nah, ini kita copy, terus kita masukkan ke dalam tombol save ini. Ini kita kasih nama save 1 ya. Jadi cmd save 1. Klik 2 kali, kita paste. Nah, ini hasilnya, kita hapus 1 di sini yang karena sama. Ini hapus juga, hapus, kita coba ya. Kita jalankan. Kita klik tombol save. Oke, nah ini dia udah ya. Udah bisa kayaknya, tapi kita harus mengisi dulu teman-teman ya. Nah, ini kan nggak bisa diklik nih. Jadi kita hidupkan dulu tombol resetnya. Oke, tombol reset itu di sini ada yang di bagian bawah nomor 3 ini ya. Ini kita copy. Oke. Terus kita masukkan di reset sini. Di sini namanya adalah cmd reset 4. Ini kita kasih nama cmd reset 4. Lalu kita klik 2 kali, kita paste. Ini kita hapus. Juga dihapus. Hapus, kita simpan, kita coba jalankan. Nah, ini kita klik reset ya. Oke, nah di sini bisa diisi sudah. Misal di sini kita isi nama perusahaannya adalah PT Gudang Peluru gitu misalnya. Alamat misalnya Jember. Nomor telepon 032 misalnya ya, ini ngawur ini. Alamatnya misalnya emailnya gudangpeluru@gmail.com. Nah, pemimpin misalnya Erwin Suharyanto. Klik save. Nah, dia masuk sudah. Jadi dia nanti tersimpan di sini teman-teman. Nah, di sini. Ketika dijalankan, nah dia langsung masuk gitu. Kalau mau mengganti ya klik tombol reset. Oke, dia bisa diedit gitu. Kalau sudah klik tombol save lagi gitu. Nah, ini. Ya udah, berarti kita lanjut sekarang ke bagian produk ya. Nah, ini. Berarti di sini kita akan lanjut. Ini sudah tadi. Ini sudah juga. Ini reset sudah juga. Ini sudah juga. Nah, ini sekarang di bagian page 3 ya. Di sini kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini kita buka ini bagian page 3 ya. Produk, kita kasih nama cmd add 2. Ini kita kasih nama cmd add 2. Oke. Kita klik 2 kali, kita paste. Nah, di sini dia double. Kita buang. Ini juga sama, double, kita buang. Oke, kita coba simpan dulu, terus kita jalankan. Lalu kita klik di bagian produk, klik tombol add langsung. Nah, ini dia belum kita kasih nama, makanya kita kasih nama dulu ya. Kita pecah lagi kayak gini. Nah, di sini berarti namanya teman-teman ya. Ini kita kasih nama txt id. Lalu kita kasih nama juga di sini txt produk. Lalu kita kasih nama, ini tadi udah ya, CB supplier.
ini CB unit, dan di sini kita kasih nama txt price. Nah, kalau sudah, tinggal kita coba ya, kita simpan dulu, kita jalankan. Di bagian produk kita isi misalnya produk ID-nya PR1001, produk name misalnya kertas folio, suppliernya misalnya PT Waribang, unitnya misalnya box ya, harga per unit misalnya 125.000, klik tombol add. Nah, udah masuk, cuman dia masih seperti ini ya. Nah, kita atur dulu. Oke, sebelum kita atur yang ini tadi ya, yang ini kita atur dulu ini. Di sini ketika diketik uang harusnya dia ada formatnya. Kita klik 2 kali, kita ketik on error with some next. Kita ketik me.txt price .value sama dengan format me.txt price ya .value, koma, ketik 2, hashtag, koma, hashtag, ketik 2, tutup kurung. Oke. Terus ini kita atur juga ya di bagian list box-nya sini, di bagian data data produk. Nah, ini dia ada 6 kolom teman-teman ya. Berarti di sini kita atur jadi 6 kolom juga. Di bagian kolom-kolomnya 6. Ini jadikan true, dan di sini kita isi 30 untuk kolom pertama. Kita coba jalankan produk. Nah, ini udah masuk ya. Oke, jadi seperti ini. Kita ngetik angka di sini misalnya ke tadi ya. Nah, ini udah ada formatnya gitu. Oke, berarti sudah. Di bagian tombol add-nya, berikutnya di bagian list box-nya, kita copy ini. Nah, ini kita kasih nama, tadi namanya adalah tabel produk. Ya, ini saya ganti nama ya. Yang gede gitu, tabel produk gitu. Oke. Kita simpan. Kita klik 2 kali. Oke, seperti ini. Terus di sini kita paste. Nah, lalu di sini kita hapus ya, hapus 1 sama kayak tadi. Ini juga sama. Oke, sisanya ini sekarang. Nah, ini kita coba ya, kita coba jalankan. Kita masuk ke produk, klik 2 kali. Oke, di sini ada txt nomor 2, berarti yang di sini nih. Nah, ini dia, txt nomor 2. Kita kasih nama txt nomor 2. Kita simpan lagi. Oke, terus berikutnya kita coba lagi. 2 kali. Nah, ini udah masuk ya. Sudah masuk, berarti sudah oke. Berarti ke coding berikutnya, yaitu coding tombol update. Nah, ini kita copy dari sini nomor 12 ya. Ini kita copy. Untuk update kita kasih nama cmd update 2, enter. Oke, kita 2 kali, terus kita paste. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Simpan, kita coba jalankan. Masuk ke produk, kita 2 kali. Di sini kita ganti misalnya jadi PT ABC update. Nah, ini udah berubah jadi PT ABC gitu. Oke, berarti udah di bagian update. Sekarang lanjut di bagian tombol delete page 3. Nah, ini kita copy juga. Kita copy. Nah, di sini ya, ini kita kasih nama dulu. cmd delete 3. Oke. Kita klik 2 kali, kita paste. Ini kita hapus. Hapus, ini juga sama, kita hapus. Oh, ini kok cmd delete 3. Oh, ini cmd delete 2 teman-teman ya. Ini salah, ini kita ganti jadi cmd delete 2. Oke, dan di codingnya ini juga sama, kita ganti juga jadi 2 ini. Nah, ini kita hapus 1. Oke, sudah, jadi kayak gini.
Kita coba ya, kita jalankan. Klik produk, klik delete. Oke, nah kayak gini. Lalu kita akan masukkan, coba kita tambahkan ya di sini ya, untuk mencoba menghapusnya. Kita copy aja kayak gini. Terus kita simpan. Kita coba jalankan. Masuk ke produk, klik 2 kali, delete. Yes, nah udah bisa, berarti udah hilang itu. Oke, berarti udah bisa. Nah, kalau sudah di sini berarti di bagian delete sudah. Sekarang masuk ke bagian tombol reset. Nah, ini tombol resetnya. Kita copy juga. Nih, kita kasih nama ya ini. CMD reset 2. Klik 2 kali, muncul kayak gini, paste. Hapus 1 end sub-nya, hapus 1 private sub-nya. Dijalankan. Terus klik produk, klik datanya, klik tombol reset. Oke, di sini ada txt search 2, berarti itu nggak mengarah di yang sini ya. Kita simpan dulu. Ini kita ganti nama menjadi txt search 2. Oke. Kita coba lagi. Reset. Oke, sudah. Berarti udah beres. Masuk sekarang ke yang nomor 15. Nah, ini kita copy. Copy, terus kita masukkan di sini ya. Ini kita kasih nama CMD search 2. Klik 2 kali, paste. Nah, ini hasilnya, ini kita hapus isinya. Ini juga sama, kita hapus. Nah, kita coba ya. Tapi sebelum dicoba, kita buatkan dulu tabel kayak tadi. Di sini dia mencari produk. Nah, ini kita copy ini. Kita paste dari kolom mana ya? Ini kosong ada. Oke, dari kolom J sini kita paste. Untuk produk itu dari sheet 5 ya. Berarti di sini udah pas ya. Ini sheet 5. Terus ini dari kolom H juga pas. Kita coba langsung. Nah, sebelum kita coba, di sini kita akan ganti namanya ya. Ini kertas folio, terus di sini misalnya air minum, terus di sini misalnya ada kabel listrik, terus di sini ada apa ya? Misalnya ada lampu gitu. Oke, di sini saya ganti menjadi obeng. Nah, terus di sini untuk PT saya ganti juga supaya dia ada variasinya ya, suppliernya ya. Nah, ini saya copy dari sini aja. Oke, hasil seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari produk. Nah, ini kita coba ketik di sini, nama produknya adalah obeng. Klik search. Oke, nah di sini ada call result 2 ya. Nah, ini call result 2 ini kayaknya juga nggak ada di sini, jadi kita akan cari ya. Oh, ini ada ya teman-teman ya. Result produk, ini ada result produk. Oke, berarti kita bisa pakai yang ini atau juga bisa pakai yang tadi teman-teman ya. Tapi kita akan copy yang ini aja. Yang nomor 17, ini dari private sub sampai dengan end sub, kita copy. Nah, kita taruh di sini di bawahnya. Kita kasih nama result 2 ya. Oke. Oke. Terus di sini kita buka lagi. Nah, ini kita edit ya. Ini dia di sheet 5 benar. Terus dia dari kolom J, oke, benar. Ya, ini benar sih sudah. Ini dari J sampai dengan O, teman-teman ya. Berarti ini dari J sampai dengan O. Oke, kita coba. Obeng. Nah, ini masih belum ada tabel produk. Berarti yang di sini kita kasih nama. Oh, ini udah ya, cuman dia pakai CT ya. Berarti di sini kita ganti.
kita ganti jadi pakai CT. Nah, kayak gini. Kita coba lagi. Obeng. Oh, ini form PO teman-teman ya. Kita ganti jadi form home. Juga sama form home. Kita coba lagi jalankan. Nah, ini udah bisa. Klik tombol reset. Ini kita coba lagi misalnya lampu. Oke, sudah bisa teman-teman. Nah, berarti tombol search-nya sudah. Berikutnya kita masuk ke mana tadi? Ini sudah ya. Tombol search page 4 ini belum. Tadi kita tombol search di bagian page 3. Berarti tombol search-nya sudah page 3 ini. Berarti sekarang di bagian ini sudah beres ya. Artinya di bagian page produk sudah bisa. Kita bisa menambah, kita bisa mengupdate, kita bisa menghapus, kita juga bisa untuk mereset dan mencari. Berarti sudah selesai. Sekarang masuk ke bagian data PO sini. Berarti yang page 4. Nah, di bagian page 4 ini ada tombol search ya. Ini kita copy. Terus di sini kita akan kasih nama dulu di data PO sini. Nah, ini kita kasih nama CMD search 4. Namanya bener ya. Oh, search 3. Oke, ini kita klik 2 kali. Terus kita paste. Kita hapus. Jalankan. Langsung klik tombol search. Oke, di sini ada muncul txt search 3. Ini yang di sini kita ganti. Nah, ini kita ganti jadi txt search 3. Oke. Kita akan coba lakukan lagi ya. Nah, ini kan data purchase order, berarti memang di sini belum ada nih ya data PO-nya. Nah, data PO itu kan dia akan terisi lewat form PO gitu. Jadi kita nggak bisa untuk melakukan pencariannya. Jadi nanti aja kita coba ini. Berikutnya kita masuk ke tombol reset. Nah, terus kita coba dulu ya. Kita coba klik di bagian data PO-nya, di tombol search-nya. Nah, ini ada call result 3. Nah, ini bisa kita ambil ya, bisa kita copy yang tadi gitu. Nah, ini berarti kita masuk ke bagian produk, klik tombol search-nya. Nah, ini ada call result 2. Ini kita copy. Terus kembali ke formnya, buka data PO, klik 2 kali bagian search-nya. Nah, kita taruh di bagian bawahnya sini. Oke, di sini kita kasih nama result 3 atau result 3. Di sini kita ganti nama menjadi DBPO. Terus oh ya, sepertinya ini tadi udah ada saya masukkan ya. Kita coba ketik. Nah, ini dia. Oh, bukan ya, ini bukan ini. Ini bukan, kita harus buat dulu ini. DBPO, lalu di sini juga sama. Kita kasih nama DBPO. Terus di sini sheet 5 berarti harusnya sheet 4 ya. Sheet 4. Oh, sebentar. Kita coba copy ulang teman-teman ya. Oh iya, pas aja tadi itu. Kita kembalikan lagi. Oke, DBPO. Terus kalau sudah, di sini kita akan ubah lagi ya. Di sini kita ganti jadi ini namanya tabel ini namanya tabel PO. Nah, di sini kita ganti jadi tabel PO. Juga sama, kita ganti jadi tabel PO. Terus di sini kita ganti jadi data PO. Untuk data PO-nya nanti kita ngambilnya dari sini ya.
Nanti kita copy dulu ini, sama kayak tadi kita copy. Terus kita taruh di bagian kolom M. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ganti bukan J tapi M harusnya. Ini juga M, ini M, ini M. Oke, dia di sheet 5. Oke, udah pas. Kita coba masuk ke data PO, klik tombol search. Nah, hasilnya dia kayak gini ya. Kita coba tes dulu. Ya, karena memang di sini dia nggak ada datanya gitu. Jadi belum ada data PO-nya gitu maksudnya. Jadi kita belum bisa nyoba. Tombol reset kita aktifkan juga dulu. Dia px 4, berarti ya ini dia px 4 ya. Ini kita copy. Terus kita paste di sini. Oh iya, ini belum kita kasih nama. Kita hapus dulu ini. Nah, ini namanya tadi CMD reset 3. CMD reset 3. Dua kali paste. Kita simpan. Oke. Ini juga hapus juga. Oke. Terus di sini kita coba klik reset. Oke, udah ya. Berarti di bagian form ini sudah selesai. Berarti sekarang kita masuk ke bagian pengaktifkan tombol-tombol di sini teman-teman ya. Baru setelah itu kita akan masuk ke bagian form PO gitu. Nah, di sini kita kasih nama ya. Kita kasih nama dulu CMD home. Yang ini kita kasih nama CMD supplier. Kita kasih nama CMD PO. Kita kasih nama CMD product. Kita kasih nama CMD data PO. Kita kasih nama CMD open. Kita kasih nama CMD save. Ini kita kasih nama CMD exit. Oke, kita simpan. Untuk home di sini kita klik 2 kali, kita ketik perintah mi.multipage1.value sama dengan 0. Terus yang di sini kita kasih perintah mi.multipage1.value sama dengan 1. Ini kita copy aja. Lalu yang di sini kita kasih perintah form PO.show. Ini nanti fungsinya ketika diklik dia membuka form PO. Terus produk kita pasti yang tadi. Nah, ini produk itu berarti dia pix ke ini 0, 1, pix 2 berarti. Terus yang ini paste lagi menjadi pix 3. Terus yang open sheet di sini kita akan copy coding dari produk di tombol delete, yaitu kita ambil dari sini, select sampai dengan end select. Kembali ke formnya, buka di bagian tombol open sheet ya, klik 2 kali. Paste, ini kita ganti menjadi Anda akan membuka database. Apakah Anda yakin? Di sini kita ganti menjadi buka database. Oke. Di sini kita ketik application dot, ini p-nya 2 ya, application dot visible sama dengan true, lalu unlock me, lalu kita masuk ke sheet 1 dot select. Oke, seperti ini. Terus di bagian save kita klik 2 kali juga, kita ketik this workbook dot save. Terus di bagian exitnya kita klik 2 kali juga. Nah, ini perintahnya kita ambil dari sini.
kita copy, terus kita paste di sini, kita ganti pesannya Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Di sini kita ganti jadi keluar. Oke. Terus di sini kita ketik atau kita copy dari sini juga bisa ya. Application nih. Terus ada lagi unload me, lalu ada lagi this workbook.save. Terus this workbook.close. Oke, seperti ini hasilnya. Kita simpan dulu ya. Nah, kita coba jalankan. Kalau kita klik home dia ke sini, klik supplier dia ke sini, klik make purchase order dia membuka form purchase order. Kalau kita klik di bagian produk dia di bagian produk terbuka. Klik purchase order data dia membuka di sini, klik open sheet dia muncul pesan seperti ini untuk membuka sheetnya. Klik save dia menyimpan, klik exit dia akan keluar gitu. Oke, udah selesai. Nah, sekarang masuk ke bagian form PO. Klik 2 kali form PO-nya, kita perbesar. Nah, di sini sudah saya sediakan juga untuk codingnya ya. Nah, di sini ya. Pertama ini kita copy. Kita klik kanan form PO, pilih view code, langsung kita paste. Nah, ini hasilnya. Di sini ada call get supplier, kita matikan dulu. Call hitung total juga kita matikan. Terus kita coba matikan juga ini. Coba jalankan. Nah, di sini dia minta ya tabel data. Ini berarti kita ganti ya di sini namanya menjadi tabel data. Nah, tabel data itu berarti dia mengarah ke sini ya, data PO ini. Dia isinya ada 9 ya, 9 kolom. Berarti sini kita ganti dulu. Ini 9. Ini true. Oke. Dan di sini 30 misalnya. Oke, nah kalau sudah kita coba ya. Kita jalankan lagi. Nah, di sini ada sheet 4 tabel PO. Sorry, sebentar teman-teman ya. Ini sepertinya pengaturannya bukan seperti itu. Ini kita hapus dulu ya. Di sini dia itu pengaruhnya atau terhubungnya ke sini. Ke cetak PO. Nah, ini. Nah, di sini kita blok ya kayak gini. Lalu kita kasih di sini formula ya, berarti masuk ke formula, terus ke name manager, kita isi namanya ada data PO gitu. Enter, close. Nah, berarti kita punya ring ya, namanya adalah data PO di sini sudah. Jadi data PO ini itu masuk ke sini tadi. Nah, bukan data PO tapi tabel PO ya. Kita ganti lagi. Terus kita ganti dulu namanya. Di sini harusnya menjadi tabel PO. Oke, enter. Kita coba jalankan. Nah, masih belum bisa. Di sini tabel data ini sheet 4 ya. Sheet 4 ini CB pajak, berarti di sini kita ganti ini menjadi CB pajak. Oke, kita coba tes lagi. Nah, udah mau ya. Nah, ini isinya seperti ini. Dan ini isinya adalah data yang ada di sini nanti gitu. Karena masih kosong, jadi juga kosong gitu. Oke, kita simpan. Lanjut lagi sekarang. Kita hidupkan di bagian call get supplier. Nah, ini kita copy juga dari sini. Oke, sebelum kita masuk ke call get supplier ya, kita hidupkan dulu tombol new ini. Kita copy dulu ini nomor 2. Copy, terus di sini ada tombol ya, ini namanya adalah CMD baru ini. Kita kasih nama
cmd baru, terus kita klik 2 kali, paste. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba untuk menjalankan ya. Kita jalankan. Oke, ini kita matikan dulu. Kita jalankan. Di sini kita klik tombol new. Nah, di sini akan muncul error dengan ngeblok nopo ini ya. Nopo itu dia nomor PO. Nomor PO itu berarti yang di sini teman-teman ya. Ini ada label kemarin dia kosong gitu. Jadi ada 2 isinya. Pertama ada nomor PO dan tanggal PO gitu. Jadi di sini kita akan isi ya. Kita akan ganti di sini ini menjadi tadi namanya apa sih? Kok lupa. Namanya adalah tanggal PO dan no PO. Ini kita kasih nama tanggal PO. Terus yang di sini kita kasih nama no PO. Kita coba jalankan, klik tombol new. Oke, ini udah masuk ya. Cuman di sini masih belum untuk nomor PO-nya. Kita cek di bagian data PO. Nah, di sini dia belum masuk ya nama apa teman-teman ya. Oke, di sini kita ketik rumus sama dengan len, buka kurung, klik ini, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita akan coba cek dia I teman-teman ya. Sorry. Nah, ini dia dari H sampai dengan I. Berarti di sini kita ganti juga. Ini harusnya H. Ini juga H. Terus ini jadinya I. Ini I, ini I, ini I, ini I, ini H, ini juga H, dan H. Kita coba dulu, jalankan, klik new. Oke, udah masuk ya, ini udah masuk. Klik lagi, dia masih berubah jadi PO2 gitu. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba cek juga di bagian sheet cetak PO. Nah, di sini pasti akan muncul juga nomor PO dan tanggalnya gitu. Oke. Berarti udah masuk ke sini juga datanya gitu. Nah, berarti tombol new sudah, nomor 2 sekarang combo box supplier. Nah, ini kita copy. Kita copy. Lalu kita masuk ke dalam combo box suppliernya ini ya. Ini namanya CB sub, berarti kita kasih nama di sini CB sub ya. Oke. Klik 2 kali, paste. Nah, ini hasilnya. Kita hapus end sub-nya, kebanyakan ini juga sama kita hapus. Simpan. Kita coba lagi. Nah, ini belum ada isinya ya, teman-teman ya, karena memang di sini ininya belum jalan nih. Nah, ini get suppliernya. Oke, berarti kita akan cari dulu get suppliernya. Get supplier. Nah, ini dia get suppliernya ya, nomor 19. Ini kita copy. Kita copy, taruh bawah sini. Nah, ini bisa kita hidupkan sekarang. Oke. Kita coba jalankan. Kita hidupkan. Nah, ini muncul sudah. Terus kalau kita pilih ya, misalnya supplier ini misalnya. Nah, ini harusnya muncul keterangan gitu. Alamat dan seterusnya. Nah, ini dia belum ada karena dia masih belum kita ganti namanya. Jadi di sini kita ganti dulu. Ini txt alamat. Lalu ada lagi txt telepon sub ya. Jadi telepon sub itu txt telepon sub
Lalu di sini ada lagi txt email sub. Ini kita ganti jadi txt email sub. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini txt alamat sub ya ternyata ya. Ini kita ganti jadi txt alamat sub. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan lagi. Terus ini ada lagi ya, call cari barang ya. Nah, cari barang itu berarti kita coba cari di sini dulu. Cari barang. Nah, ini dia nomor 16. Kita copy. Masukkan ke sini. Nah, ini taruh bagian bawahnya. Oke. Lalu di sini ada lagi call result product. Nah, ini kita cari juga result product. Nah, ini kita copy juga. Letakkan di tepat di bawahnya sini biar nggak berjauhan. Nah, kalau sudah kita coba jalankan, pilih PT-nya. Nah, ini tabel produk belum kita ganti ya. Berarti di sini kita ganti jadi tabel produk. Tabel produk dia ketikannya seperti biasa aja. Tabel produk. Oke. Jadi kita ketiknya seperti ini, teman-teman, tabel produk gitu. Kita coba lagi. Oke, nah ini udah masuk datanya. Nah, cuman datanya ini dia harusnya lengkap juga dengan dengan ininya ya, dengan nama barang dan sebagainya gitu. Nah, ini kita akan masukkan dulu ya. Di sini ada cari barang dan result product itu dari K6 sampai O. Berarti kita harus edit ya ini. Yang di bagian ini tadi kita harus edit. Kita sesuaikan dengan hasil yang didapat di sini. Ini dari K sampai dengan O. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Berarti di sini kita ubah kolom count jadi 5. Terus kolom head-nya biarkan aja false ya. Terus kita coba cek. Oke, nah ini udah masuk ya. Seperti ini hasilnya. Nah, cuman kalau misalnya kita pengen hanya di bagian kode dan nama barang, maka di sini kita kasih ya keterangan kolom bitnya di sini misalnya pertama 100, kedua 150, ketiga 0, keempat 0, kelima 0. Oke, nah jadi nanti hasilnya dia hanya menampilkan pada bagian kode produk dan nama. Nah, gitu doang gitu. Oke, nah kalau sudah berarti tadi udah selesai di bagian mana tadi ya. Nah, ini tombol new, combo box supplier sudah. Nah, sekarang di bagian checkbox ship to. Nah, ini kita copy. Kita paste di sini ya, teman-teman ya. Klik 2 kali. Paste. Nah, ini. Hapus juga. Kita coba jalankan. Kita pilih terisi, kita checklist. Nah, ini dia pasti harus berubah nih. Ada txt kepada, txt alamat, txt telepon, txt email penerima. Berarti di sini kita ganti txt kepada, txt alamat, txt telepon, dan yang terakhir ada txt email penerima. Txt email penerima. Kita coba checklist. Nah, ini udah masuk ya. Udah terisi langsung dengan data perusahaan yang tadi kita buat, teman-teman. Oke, nah berikutnya setelah selesai kita lanjut lagi. Kita simpan dulu.
Di sini ada list box tabel produk, ini kita copy. Tabel produk itu yang ini ya, klik 2 kali. Ubah di sini menjadi DBL klik. Nah, ini kita hapus. Kita paste di sini hasil yang tadi kita copy. Belum ya. Ini kita copy tadi. Mana tadi ya? Oh, ini nih. Nah, ini kita copy ya. Terus kita paste di sini. Nah, ini kita hapus. Hapus juga ensub-nya. Oke, kita coba jalankan. Kita pilih suppliernya. Oke, muncul 2 barang. Terus kita checklist ini mungkin ya. Atau Anda juga bisa ngetik sebenarnya ya. Terus di sini kita klik 2 kali. Nah, ini dia belum kita ganti ya. Jadi kita ganti dulu ini. Kita simpan dulu. Ini namanya txt kode. Lalu ada txt nama, txt satuan, ini txt nama. Terus txt satuan. Lalu ada lagi txt harga cmd add. Nah, di sini ada txt harga. Terus ada lagi di sini cmd add. Oke. Kita coba lagi. Kita klik 2 kali. Nah, dia udah masuk teman-teman ya. Terus kita tinggal ngisi di sini jumlahnya berapa, misalnya 2, dan otomatis di sini nanti akan terhitung berapa totalnya. Maka di sini kita akan cari perintah di bagian txt jumlah sini. Nah, di sini kita isi txt jumlah ya. Kita akan cari dulu txt jumlah. Nah, ini dia txt jumlah ya. Ini kita copy. Di sini kita kasih nama tadi, namanya adalah txt jumlah. Kita kasih nama dulu txt jumlah. Klik 2 kali, paste. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Kita coba jalankan lagi, pilih suppliernya, klik 2 kali datanya. Kita checklist, terus di sini kita isi misalnya 5. Nah, di sini ada keterangan txt total harga ya. Ini berarti mengarah ke sini. Kita simpan dulu. Txt total harga. Kita jalankan lagi. Klik 2 kali. Belinya 5 misalnya. Txt harga total, sorry. Txt harga total, kebalik. Txt harga total. Nah, baru masuk nih, udah nih ya. Udah masuk. Setelah itu lanjut ke bagian tombol add-nya. Nah, tombol add-nya itu ada di atas tadi. Nah, di sini. Ini kita kasih nama cmd add, kita klik 2 kali. Paste di sini, ini kita hapus 1. Ini kita hapus. Kita simpan, kita coba. Pilih shift to-nya ke sini, kita pilih barangnya, masukkan jumlahnya 5, di tombol add. Nah, di sini akan muncul call hitung total.
hitung total itu berarti kita ngambil dari yang bawah tadi ada. Kita cari dulu hitung total. Nah, ini dia hitung total ya. Yang kita copy, kita copy lalu kita paste di bawah sini. Oke. Kita coba lagi jalankan. Nah, ini ada txt bayar, ada belum kita ganti di sini berarti. Nah, ini. Oh, ini dia txt bayar ya. Txt bayar. Kita coba jalankan. Di tes lagi ya. Di sini ada lagi txt total bayar. Oh, kebalik teman-teman ya. Yang di sini harusnya txt bayar. Ini txt total bayar. Ini berarti kita ganti dulu txt total bayar, yang di sini txt bayar. Oke. Kita coba lagi, ini kita hapus dulu teman-teman ya. Ini kita hapus dulu di bagian data PO-nya. Oke, kita hapus dulu. Kita coba lagi. Udah masuk juga ke sini teman-teman ya. Udah masuk, dan ini kita klik new juga. Ini kita isi. Nah, ini ketika diisi harus juga masuk juga ke sini nih. Jadi dia harusnya masuk juga ke dalam sheet 2-nya gitu. Jadi sini kita coba perbaiki dulu ini. Nah, di sini nama sudah, berarti tinggal kita masukkan perintah ya. Ini dari F11, F12, F13, F14. Dari sheet cetak PO itu sheet 4. Berarti di sini kita ketik ya, klik 2 kali. Kita ketik di sini sheet 4.rank. Pertama dari F11 ya, petik 2 F11, petik 2 itu kurung dot value sama dengan mi.txt kepada dot value. Nah, kayak gini. Tinggal kita copy ini, terus ini diklik lagi 2 kali, paste. Ini tinggal kita copy, masukkan ke sini. Ini jadi F12. Terus ini copy lagi, buka form PO, klik di nomor teleponnya, paste. Ini jadi txt telepon. Ini jadi F13. Terakhir email, paste lagi. Ini jadi txt email penerima. Ini jadi F14. Oke. Kita coba. Kita isi di sini apt abc misalnya. Kita checklist. Nah, ini udah masuk. Klik new, udah berubah. Kita masukkan datanya, kita isi misalnya 45. Klik add. Oke, udah masuk ke sini. Nah, ini. Cuman di sini nama barang dan sampai dengan harga total belum teman-teman ya. Nanti kita pakai rumus di sini nih. Oke, berarti udah. Sekarang kita masuk ke bagian ini ya teman-teman ya, listbox ini gitu. Namanya adalah tabel data. Kita cari tabel data. Nah, ini dia listbox tabel data. Oke, ini kita copy.
Terus kita klik 2 kali di sini, paste. Oke. Jadi di sini itu fungsinya untuk menghapus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita jalankan, coba misalnya kita klik, nah di sini akan muncul ada txt kode 1. Nah di sini yang namanya txt kode 1 itu. txt kode 1. Kita coba klik lagi, nah terisi akan seperti ini ya, kode di bagian bawahnya. Ini nanti kita pakai untuk proses menghapusnya gitu. Terus di sini kalau sudah, berarti di bagian tombol delete ya. Ini tombol delete-nya, kita copy. Kita kasih nama di sini cmd delete. Klik 2 kali, paste. Oh, cmd hapus harusnya teman-teman ya. Tapi nggak apalah, kita hapus yang ini. Ini kita hapus juga. Oke, terus di sini ada yang namanya call urut cetak PO. Nah, di sini kita harus masukkan juga call urut cetak PO. Nah, ini kita copy. Terus di sini kita masukkan, di sini dia pakai modul. Jadi caranya klik insert, pilih modul, paste di sini. Oke. Lalu kita akan coba tes ya. Kita coba tes new ABC, kita masukkan barang yang lain. Add. Nah, ini kita hapus misalnya. Delete. Yes. Nah, ini hilang sudah gitu. Jadi seperti itu fungsinya. Kita coba tes lagi untuk menjalankan yang di bagian bawah ya, di area sini apakah sudah berfungsi atau belum. Kita coba cek di bagian tombol add. Di sini ada call hitung total ya. Kita coba jalankan. Oh ya teman-teman ya, ini karena belum ada datanya ya, maka dia belum terhitung. Nah, di sini kita akan buat dulu rumus ya. Ini kita ketik rumus sama dengan if error buka kurung VLOOKUP buka kurung, kita klik ini. Titik koma, tabel array kita mengarah ke bagian data produk. Nah, ini kita blok dari sini sampai sini. F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung titik koma petik 2 kali tutup kurung enter. Nah, muncul seperti ini hasilnya. Kita copy ke bawah. Terus di bagian GTA juga sama ya. Sorry, di bagian ini unit gitu maksudnya. Nah, kalau unit berarti dia di bagian nomor 1, 2, 3, 4. Berarti dia kolom keempat. Nanti tinggal kita copy aja ini. Copy aja di bagian rumusnya ini. Paste di sini. Ini kita ganti jadi 4. Oke, ini juga sama. Kita paste di sini. Kita ganti jadi 5. Kita ganti jadi 5. Ini harganya, total harga berarti cukup ketik sama dengan if kita klik di sini sama dengan 0, maka 0 atau petik 2 kali. Selain itu ini dikali ini, tutup kurung enter. Nah, ini hasilnya. Kita copy, paste ke bagian bawah. Ini juga sama, kita copy semua ya. Oke, nah di sini subtotal kita ketik rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok ini, tutup kurung enter. Terus di sini pajak 11% berarti tinggal kita isi ya di sini sama dengan ini ya. Sebentar. Di sini ada codingnya teman-teman ya. Ada pajak kalau nggak salah.
Nah, ini dia combo box pajak. Kita copy ya dari sini. Masukkan ke dalam combo box pajak sini. Nah, ini. Paste. Oke. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita hapus dulu. Ini juga sama, kita hapus. Oke, di sini coba kita isi dulu. Oke, udah masuk ya. Di sini juga udah masuk totalnya. Cuman di bagian hitung totalnya belum masuk teman-teman ya. Di sini H36 dan H38. Oh iya, ini kurang ya. Ini kurang ke atas. Oke. Kita coba lagi jalankan. Ini kita hidupkan ya. Ini juga sama, kita hidupkan. Nah, ini udah masuk ya nilainya, total harganya. Terus ini juga kita clearkan dulu ini di bagian kolom bitnya biar kelihatan. Nah, ini udah masuk ke sini harganya, tapi di sini belum ya. Berarti di sini kita harus isi dulu misalnya pajak 10%. Nah, di sini ada TXT pajak RP. Ini kita ganti nama dulu menjadi TXT pajak RP. Kita coba tes lagi. Oke, udah masuk. Udah masuk juga. Terus di sini dia TXT H7 ya, H37 itu yang di sini. Nah, di sini kita kasih rumus berarti sama dengan ini ditambah ini. Oke, kita kasih format rupiah. Ini juga sama, kita kasih format rupiah. Kita jalankan lagi. Nah, ini udah masuk teman-teman ya. Jadi kalau kita isi pajaknya misalnya 10, dia akan berubah seperti ini. Kalau 11, nah dia akan nambah. Kalau saya hapus, nah maka segini hasilnya gitu. Jadinya 18 juta sekian. Nah, di sini kita kasih format ya. Formatnya sama kayak tadi, on error, resum next. Terus kita ketik mi.txt pajak rp.value sama dengan format mi.txt pajak rp.value, petik 2, hashtag, hashtag. Oke. Terus kita copy juga ini ke total harga. Tinggal kita copy ini, paste, terus copy lagi ke sini, paste, salah. Ini kita copy ke sini. Ini copy lagi teman-teman ya, terus salah kayaknya ini. Oke, ini kita copy lagi ke sini, paste, kita ganti jadi ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, berarti di bagian datanya sudah selesai teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai di bagian bawah, plus juga dengan bagian pajaknya gitu, sudah selesai. Di bagian add juga sudah, delete juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian
new juga sudah, sekarang export ya. Oke, di bagian ekspornya sekarang kita cari perintahnya. Ekspor itu dia yang nomor mana ya, kok lupa ini. Nah, ini dia, nomor 12. Ini kita copy sampai dengan ensub. Nama perintahnya atau nama tombolnya adalah cmd print. Nih, ini kita kasih nama cmd print. Klik 2 kali, paste. Hasil seperti ini, kita hapus 1 di sini. Ini juga sama, kita hapus 1 ensubnya. Oke. Terus kita akan coba ya, kita akan tes di sini. Cuman sebelum kita mau tes, ada yang namanya ini teman-teman ya, ada namanya simpan data dan ekspor PDF. Ini kita cari dulu. Simpan data. Nah, ini dia. Kalau simpan data ini kita copy. Taruh bawahnya sini. Oke. Lalu ada lagi namanya tadi ekspor PDF. Nah, ini kita copy juga. Taruh di bawahnya juga. Nah, jadi sekarang sudah ada simpan data ada, ekspor PDF ada. Sekarang kita coba. Nah, kita buat dari awal, new. Ini kita reset dulu ya. Kita buang dulu ini. Saya buang seperti ini dulu. Nanti kita hidupkan tombol resetnya untuk membuang secara otomatis gitu. Oke, kita simpan. Kita coba lagi dari awal PO-nya. Kita klik tombol new. Terus di sini udah muncul ya. Vendornya ini misalnya. Terus ship-nya ke sini. Lalu kita pilih barangnya. Beli 12. Add. Beli lagi yang ini misalnya beli 12 juga, add. Oke. Udah masuk, pajaknya misalnya 11%, segini berarti. Ini harusnya sebentar, kita coba buang dulu teman-teman ya. 3 juta 10. Jadinya 33. Nah, ini kayaknya ada yang salah di sini ya. Ini sepertinya dari harga teman-teman ya. Ini harganya coba saya buat yang pas. Ini misalnya 15.000, 110.000 misalnya. Terus ini misalnya 25.000, 150.000, 140.000. Oke, kita coba lagi. Kita hapus dulu. Oke, kita ulang lagi. Ini misalnya kita klik checklist. Harga 250.000, kita beli 10, berarti 2.500.000. Terus ini kita beli 10 juga, berarti 1.400.000. Nah, di sini total bayar kok sampai 36 juta sekian ya. Kita coba cek dulu nih. Oh, ini ada ininya masih ya. Kita coba cek lagi. Nah, segini. Kalau kita masukkan pajak 10%, 390.000. Nah, ini udah pas. Kalau 11%, 429.000. Nah, ini oke sudah. Baru kita klik ya, baru kita klik tombol export. Jadi kita coba klik tombol export. Yes. Oke, data udah terekspor ya. Kita coba cek hasilnya. Tadi nomornya adalah PO11, yaitu yang ini berarti. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini hasil PO-nya
sudah seperti ini gitu. Nah, kalau sudah, berarti di sini tinggal kita tekan tombol reset untuk membersihkan datanya ini gitu. Nah, untuk perintahnya sudah ada di sini tadi. Reset mana itu ya, reset ya. Nah, ini dia reset. Ini kita copy. Klik 2 kali ini ya. Ini kita kasih nama dulu. cmd reset. Terus kita paste. Oke. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, kita coba cek ya. Kita coba dulu. Add. Oke, kita masukkan pajaknya. Oke, terus kita klik tombol reset. Nah, dia udah bersih gitu. Di dalam PO-nya pun dia harusnya juga bersih. Nah, ini bersih gitu. Oke, berarti di bagian ekspor sudah selesai teman-teman ya. Sudah selesai, berarti tinggal kita hubungkan ke sini. Nah, jadi kita buka form home, jalankan, kita klik tombol make purchase order, ini udah muncul ya. Terus waktu kita berhasil menyimpan data PO, kita coba cek di bagian purchase order tadi ya. Nah, ini udah muncul juga, cuman dia masih kayak gini, kita atur dulu. Di sini purchase ordernya, data PO-nya itu dari ini ya. Oh, ini dia kelewatan ini. Nah, ini berarti kita harus kasih kolom teman-teman ya. Kasih kolom lagi di sini, kita geser. Nah, di sini ada berarti unit. Ini juga sama, berarti setelah QTY itu ada unit. Kita geser. Kita copy. Oke. Berarti untuk unitnya itu dari A sampai dengan J untuk di bagian data PO. Berarti ada 10 ya. Di sini kita buat dia jadinya 10. Kolom kon 10 ini jadikan true. Ini jadikan 30 yang pertama. Kita coba jalankan. Nah, ini udah ya, seperti ini hasilnya. Ketika kita cari misalnya, nah untuk pencarian di sini kita tempatnya dari L ya. Di sini dia dari L untuk kriterianya. Berarti di sini harusnya oh ya udah pas ya. Kita coba jalankan. Misalnya kita nyari nomor PO misalnya. PO strip 000011. Cari. Nah, ini hasilnya ya, cuman dia nggak sama ini. Kita coba perbaiki dulu di bagian result 3-nya. Di sini dari M sampai O, harusnya dari N sampai W ya. Dari N sampai W. Ini berarti N. Ini N. Ini N juga, ini N juga. Ini N juga, ini W. Kita coba search. Nah, ini udah bisa kayaknya. Nomor PO strip 1234 11. Ya, nah ini udah bisa. Oke. Reset. Hilang sudah. Oke, sudah selesai berarti di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah berarti sekarang kita akan hilangkan untuk bagian atas ini dengan cara kita klik di sini, pilih multipage. Pilih multipage 1. Nah, ini dia. Terus di bagian stylenya kita pilih yang non. Oke, lalu kalau sudah di bagian formnya sini, nah ini kita pilih atau kita
masukkan lagi perintah yang baru, yaitu di sini kita ganti di bagian sini kita pilih yang user form inisial, pilih yang user form di sini. Terus kita ganti menjadi query close. Lalu kita ketik di sini if close mode sama dengan 0, then cancel sama dengan true, and if. Oke, itu supaya dia tidak bisa ditutup lewat tombol X pada bagian form home-nya. Nah, kalau sudah, di sini kita simpan. Terus di bagian this workbook diklik 2 kali. Ini tinggal kita pilih workbook, lalu kita ketik application.visible sama dengan false, lalu form home.show. Simpan, kita tutup lagi, terus kita coba dari awal. Oke, nah ini hasilnya gitu. Ada home, supplier, terus make purchase order, lalu ada product, ada purchase order data, ada open sheet, ada save, dan ada exit. Kita akan coba lagi membuat purchase ordernya. Oke, nah di sini kita pilih ABC, lalu kita samakan alamat untuk dikirimnya. Terus produk kita pilih ya, ini kita klik new dulu nih. Misalnya tadi kabel belinya 5, add. Lampu belinya 20, add. Pajak 11%, sekian, berarti sekian untuk harganya. Terus kita klik tombol export. Klik yes, nomornya adalah PO13. Oke, terus kita klik tombol reset. Bersih, di sini kita buka ya PO13. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian untuk tutorial yang sangat panjang ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan salah penyampaian. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.